Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ummul Hairiyah dari Universitas Halu Oleo Fakultas Peternakan jurusan Peternakan. Dengan judul penambahan glutatin pada medium fertilisasi efektif mendukung pembentukan pronukleus dan perkembangan awal embrio sapi. Produksi embrio in vitro sapi masih mengalami kendala yang ditandai dengan rendahnya capaian tingkat blastosis, yaitu sebesar 41,0%. Hal tersebut dapat terjadi karena produksi embrio in vitro umumnya dilakukan pada lingkungan yang mempunyai kadar oksigen hampir sama dengan yang ada di atmosfer. Jauh lebih besar dari keadaan tersebut yang hanya berkisar 5%. Kondisi tersebut menyebabkan proses metabolisme menghasilkan lebih banyak reaktif oksigen spesies atau ROS, seperti hidrogen peroksida yang dapat bereaksi dengan unsur logam menjadi radikal bebas berupa ion hidroksil. Radikal bebas sangat berbahaya karena dapat merusak membran dengan membentuk lipid peroksida, sehingga dapat mengganggu fungsi fisiologi. Secara alami, oosit menghasilkan glutatin atau GSH yang dapat mereduksi H2O2 sebelum sempat bereaksi unsur logam menjadi radikal bebas. Sintesis GSH tergantung pada ketersediaan sintesin yang sangat mudah teroksidasi menjadi sinten pada lingkungan ekstraseluler. Oleh karenanya, selama pematangan oosit, kumulus berperan sangat penting dalam mereduksi selama pematangan oosit, dan kemudian ditransfer melalui gap sebagai proksur GSH. Puncak konsentrasi GSH intraseluler yang dapat dicapai oleh oosit terjadi pada tahap metafase. Hal tersebut terjadi karena sel kumulus tidak dapat lagi mentransfer ke dalam oosit setelah tahap M2 akibat terputusnya GAP Janssen oleh enzim hidrolinase. Penyebab stres oksidasi yang berakibat terjadi oosit again dan apoptosis sehingga banyak oosit yang gagal dalam perkembangan awal embrio. Metode penelitian. Pertama, kemampuan fertilisasi in vitro setelah penambahan GSH, koleksi dan seleksi oosit. Ovarium didapatkan dari Rumah Pemotongan Hewan atau RPH Kota Bogor, dibawa ke laboratorium dalam NaCl 0,9% yang ditambahkan 100 IU per mili penisilin dan 0,1 magnesium streptomycin pada suhu 27-28 derajat Celcius. Oosit dikoleksi dari folikel berukuran 2-6 mm dengan teknik slicing pada cawan Petri menggunakan skalpel ukuran 23. Folikel yang telah di-slicing dibilas dengan double beko fosfat buffered slime yang ditambahkan 5% fetal bovine serum atau FBS dan oosit dikoleksi pada cawan Petri yang berisi 2 mili DPBS yang ditambahkan 10% FBS, 100 per mili penisilin dan 0,1 magnesium streptomycin yang disekresikan sel kumulus itu sendiri. Oleh sebab itu, konsentrasi GSH intraseluler yang dicapai selama pematangan sering dijadikan sebagai indikator kematangan oosit. Konsentrasi GSH intraseluler inilah yang dipakai oleh oosit untuk mencukupi kebutuhan dalam tahap produksi embrio in vitro selanjutnya. Apabila konsentrasi GSH yang dicapai selama pematangan tidak optimal, maka akan menyebabkan akumulasi ROS di bawah mikroskop stereo. Oosit yang digunakan dalam penelitian ini yaitu oosit yang mempunyai sel kumulus yang kompak dengan lebih dari 3 lapis dan sitoplasma homogen. Evaluasi tingkat fertilisasi in vitro oosit yang telah difertilisasi didenudasi sel-sel kumulusnya.
Oosit difikasi dalam larutan asam asetat dan etanol absolut 1:3 selama 72 jam. Preparat kemudian diwarnai dengan 2% acetoorsein selama 3 menit. Kemudian pewarna dibersihkan dengan 25% asam asetat. Preparat diamati di bawah mikroskop. Fase kontras presentasi tingkat fertilisasi merupakan perbandingan antara jumlah oosit yang terfertilisasi normal atau 2 PN dengan jumlah keseluruhan oosit yang difertilisasi. Kompetensi perkembangan awal embrio sapi setelah penambahan GSH. Persiapan kultur in vitro, koleksi dan pematangan oosit dilakukan seperti pada penelitian 1. Oosit difertilisasi pada medium fertilisasi dengan konsentrasi GSH terbaik pada penelitian 1 di dalam inkubator 5% CO2 dan suhu 39 derajat Celcius selama 18 jam. Kultur in vitro, oosit yang telah difertilisasi, kemudian didedudasi sel-sel kumulusnya. Oosit kemudian dicuci sebanyak 3 kali dalam medium kultur modified synthetic yang ditambahkan 2% basal medium Eagle, 1% minimum essential medium atau MIM, 0,3% bovine serum albumin atau BSA sebanyak 10 sampai 15 oosit dikultur dalam inkubator 5% CO2 dan suhu 39 derajat selama 96 jam pada medium berbentuk drop 100 di bawah mineral oil yang telah diberi perlakuan penambahan GSH hanya pada medium fertilisasi atau T1, penambahan GSH hanya pada medium kultur atau T2, dan kombinasi penambahan GSH pada medium fertilisasi dan kultur atau T3. Sementara itu, pada kontrol tidak diberikan perlakuan penambahan GSH baik pada medium fertilisasi maupun kultur atau T0. Pembaruan medium kultur dilakukan setelah 48 jam kultur. Analisis datanya, penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap atau RAL terdiri atas 2 penelitian, masing-masing 4 perlakuan dan setiap perlakuan terdiri dari 6 kali ulangan sehingga menggunakan 651 oosit. Penelitian 1. Sebanyak 317 oosit dimatangkan, kemudian difertilisasi pada medium fertilisasi yang telah diberi perlakuan penambahan GSH dengan konsentrasi 0,2 mm, 0,50 mm, dan 1,00 mm. Penelitian kedua, sebanyak 334 oosit dimatangkan, kemudian difertilisasi pada medium fertilisasi dan dikultur pada medium kultur dengan perlakuan penambahan GSH hanya pada medium fertilisasi atau T1, penambahan GSH pada medium kultur atau T2, dan kombinasi penambahan GSH pada medium fertilisasi dan kultur atau T3. Sementara itu, kontrol atau T0 tidak diberi perlakuan penambahan GSH. Data diperoleh dalam bentuk presentasi dan ditransfer ke dalam bentuk ARC SIN V persen tingkat fertilisasi dan perkembangan awal embrio sapi secara in vitro dianalisis dengan sidik ragam atau analisis of variansi pada taraf nyata 95%. Apabila terdapat perbedaan yang nyata, dilanjutkan dengan Dunsine New Multiple Range Test. Hasil dan pembahasan. Pertama, kemampuan fertilisasi in vitro setelah penambahan GSH. Hasil penelitian menunjukkan penambahan GSH pada medium fertilisasi dengan konsentrasi yang berbeda dapat meningkatkan total oosit fertilisasi dan tingkat fertilisasi 2 PN jika dibandingkan dengan kontrol P lebih kecil 0,05 pada tabel 1. Hal tersebut diduga karena GSH memiliki peran penting dalam pembentukan pronukleus. Lebih lanjut, ditunjukkan bahwa terdapat 3 peran GSH
dalam meningkatkan pembentukan pronukleus. Peran pertama, GSH mampu berperan sebagai antioksidan dengan menetralisir H2O2 dan LOOH yang dikatalisis oleh enzim glutatin peroksidasis GPX LU 2013. Hal ini diduga bahwa dengan penambahan GSH pada medium fertilisasi dapat mencukupi kebutuhan antioksidan sehingga ROS dapat dinetralisir dengan baik. Peran kedua, GSH diduga dapat berperan sebagai buffer intraseluler oosit selama stres oksidasi protein thiol seperti sintein dapat dengan mudah teroksidasi menjadi asam sulfenik yang diduga dapat menurunkan pH intraseluler oosit bahwa GSH mampu membentuk ikatan dengan asam sulfenik menjadi protein disulfida yang dapat direduksi kembali oleh GSH menjadi protein thiol sehingga pH oosit tidak turun. Peran ketiga, GSH diduga berperan membantu penetrasi spermatozoa ke dalam oosit dan terjadi kondensasi dengan cara mereduksi ikatan disulfida. Dilaporkan oleh Takeo dan Nakagata 2011 bahwa GSH mereduksi ikatan disulfida yang terdapat pada zona pellucida atau ZP sehingga spermatozoa lebih mudah melakukan penetrasi melalui ZP. Dilaporkan juga bahwa GSH mereduksi ikatan disulfida pada ekor spermatozoa sehingga terjadi pemutusan ekor yang menginisiasi terjadinya pembentukan pronukleus. Setelah itu, GSH mereduksi ikatan disulfida pada protamin yang kemudian digantikan oleh histone sebagai syarat dekondensasi. Apabila tidak terjadi reduksi ikatan disulfida oleh GSH, pembentukan pronukleus tidak terjadi seperti yang dilaporkan oleh GSH oleh Apabila tidak terjadi reduksi ikatan disulfida oleh GSH, pembentukan pronukleus tidak terjadi seperti yang dilaporkan oleh Sutovsky dan Skaten. Dari ketiga peran GSH tersebut diindikasi penambahan pronukleus. Pengembangan pronukleus setelah fertilisasi disajikan pada gambar 1. Pemberian GSH pada medium fertilisasi memberikan kecenderungan terbentuknya kejadian polispermi. Polispermi dapat menyebabkan kematian embrio dini dan aborsi. Kenaikan kejadian polispermi sebesar 6% mulai terlihat pada penambahan 1,00 mm GSH, namun tidak sampai menjadikan hasil tersebut signifikan dengan pemberian GSH dengan konsentrasi yang lebih kecil. Pemberian konsentrasi pada medium lebih dari 1 mm diduga dapat memberikan efek yang negatif dengan menaikkan kejadian polispermi secara signifikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan oosit yang terfertilisasi normal pada medium fertilisasi yang ditambahkan GSH dengan konsentrasi 0,25 mm, 0,50 mm, dan 1,0 mm. Data penelitian menunjukkan bahwa konsentrasi 1,0 mm GSH ditambahkan pada medium fertilisasi menghasilkan tingkat fertilisasi yang terbaik. Data pada penelitian tersebut mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilaporkan oleh Isuzuka. Hal tersebut mengindikasi bahwa penambahan GSH dengan konsentrasi 1,0 mm lebih mencukupi kebutuhan oosit daripada penambahan dengan konsentrasi GSH yang lebih rendah selama fertilisasi. Kompetensi perkembangan awal embrio setelah penambahan GSH.
Keberhasilan produksi embrio in vitro dapat ditentukan dari jumlah embrio yang mencapai tahap morula dan blastosis, karena pada tahap tersebut embrio tahap terhadap pembekuan yang layak untuk ditransfer ke resipien. Embrio yang mempunyai kompetensi mencapai tahap blastosis dapat dinilai sejak dini dengan melihat kecepatan pembelahannya, terutama ketika embrio mencapai tahap pembelahan 16 sel karena telah melewati periode transisi genom netral ke genom embrio. Lebih lanjut, dilaporkan oleh bahwa selama periode transisi tersebut terjadi penurunan konsentrasi GSH intraseluler. Hal tersebut dikhawatirkan menyebabkan ROS tidak dapat dinetralisir dengan baik, sehingga pada gambar tersebut Oke, baiklah, itu materi yang dapat saya sampaikan. Adapun simpulannya yaitu penambahan 1,00 mm GSH pada medium fertilisasi mampu memenuhi kebutuhan GSH oosit selama tahap in vitro sehingga menghasilkan pembentukan pronukleus normal perkembangan embrio sapi yang optimal. Adapun saran saya, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai penambahan GSH dengan konsentrasi yang lebih tinggi dari 1,0 mm pada medium fertilisasi untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pembentukan pronukleus dan perkembangan awal embrio sapi secara in vitro. Perlu dilakukan seleksi embrio dengan pronukleus 2PN secara non-invasif pada tahap fertilisasi sehingga tidak diikutkan dalam tahap kultur in vitro. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.